Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kota Jakarta Timur akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Saya Paino dari SDN Krenden 04 sebagai observer. Saya Filia Eka Mayana dari SMK Negeri 65 Jakarta sebagai coach. Saya Aditya dari SDN Rombongan 11 sebagai kuci. Selamat menyaksikan. Kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah senang sekali bisa ketemu lagi ya. Baik Ibu Filia, pada kesempatan hari ini sebelum kita melakukan coaching ya sebagai awal, saya ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu ya. Siap Ibu? Siap. Baik, pertama-tama saya akan mendiskusikan terkait dengan rubrik penilaian pada hari ini ya. Pada coaching hari ini kita antara coach dan juga coachee akan saya amati dan saya akan nilai apakah sudah sesuai dengan alur tirta dan juga atau belum, kemudian bagaimana Ibu Filia memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee merespon atau menanggapi pertanyaan dari pada coach ya. Kemudian jangan lupa juga nih Bu Filia, tentunya disesuaikan dengan prinsip daripada coach, yaitu adalah kemitraan ya. Kemudian yang keduanya adalah proses kreatif dan yang ketiganya adalah memaksimalkan potensi ya. Nah, pada kesempatan ini saya akan tanyakan ke Ibu Filia, kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu Filia di dalam coaching kali ini? Ya, akan saya kembangkan untuk potensi saya pada coaching hari ini adalah present, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu ya Bu Filia ya. Oke. Kemudian yang kedua, bagaimana yang secara spesifik ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yang saya ingin kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Kemudian yang ketiga Ibu Filia, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Kali ini saya ingin coachee dapat menemukan solusi dan dalam permasalahannya dan menemukan langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dalam coaching. Baik, terima kasih ya Bu Filia. Sama-sama. Luar biasa pertanyaan sudah dijawab semuanya. Oke. Semoga kita semuanya tersemangat. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Pak Adit, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Filia. Apa kabarnya Pak Adit? Alhamdulillah Bu baik. Alhamdulillah. Kemarin kita sempat telepon ya, Iya, kita Bu. pengen ngobrol gitu. Iya. Nah, kira-kira apa nih yang mau kita bicarakan kali ini? Jadi saya ingin berbicara mengenai anak saya Bu, yaitu kelas 5B yang bernama Joni, di mana dia sering banget tidak hadir di kelas 5 seperti itu Bu. Pak Adit wali kelas 5 tadi B 5B, ya? ya, 5B. 5B. Joni tuh yang tinggi ya orangnya ya? Iya betul sekali Bu. Oh, gimana kenapa Joni? Udah berapa kali nggak masuk? Untuk 2 bulan ini sekitar 14 hari Bu tidak hadir. Dan keterangannya tidak jelas juga seperti itu. Apakah sudah dihubungi orang tua di rumahnya Pak Adit? Jadi namanya orang tuanya kerja ya Bu, yang satu ibu rumah tangga, yang satu bapaknya Gojek. Jadi anak ini kurang perhatian. Terus ditambah lagi orang tuanya juga nggak peduli banget gitu. Tuh. Terus sudah ditanya mungkin alasan-alasan apa yang membuat Joni tidak bisa masuk ke sekolah? Nah yang pertama dari orang tuanya yang tadi ya Bu, karena tidak terpantau oleh orang tua. Yang kedua Joni juga kan dikasih HP, di mana dia selalu main game sampai malam. Terus disamper sama temennya katanya ketiduran. Seperti itu. Jadi main gamenya sampai pagi gitu Iya ya? Bu. Dan pagi-paginya juga akhirnya kesiangan. Iya, malas lah datang ke sekolah gitu. Oh gitu. Yang sudah dilakukan
Yang Apa saya sudah ada lakukan, pemanggilan dari orang tua atau gimana? yang pertama saya pernah melakukan home visit ke rumahnya ya Bu, ke rumah Joni, di mana pada saat saya datang itu tidak ada orang tuanya. Gitu. Makanya saya juga memberikan surat pemanggilan. Yang pertama sudah saya berikan, namun orang tuanya tidak peduli juga. Jadi merasa bahwa sekolah itu merupakan panti asuhan, jadi dititipin aja. Oh gitu ya. Hmm. Apa sudah berkoordinasi dengan guru BK Pak Adit? Untuk saat ini sih saya belum Bu, gitu kan. Nah. Karena kan bagi saya itu penanganan awal dulu. Oh gitu. Makanya saya di sini merasakan keresahan saya, maka saya bercerita kepada Bu Filia dulu, kira-kira Oke. ada nggak pendapat yang bisa di... Nah, kira-kira rencana Pak Adit pingin seperti apa? Rencana pingin Yang saya harapkan adalah Bu, di mana saya bisa bertemu dengan orang tuanya secara langsung dan melakukan komunikasi secara langsung di sekolah, gitu, mengenai permasalahan Joni dan mencari solusinya, seperti itu. Waktu home visit, apakah orang tuanya ada di rumah Pak? Waktu saya home visit tidak ada Bu, itu permasalahannya. Dan Karena- Pak ada si Joninya di rumah? Joni ada lagi main handphone gitu. Berarti memang orang tuanya sibuk ya. Iya. Jadi rencana Pak Adit yang pertama Yaitu berkoordinasi dengan guru BK Iya. yang kedua istilahnya saya memanggil juga orang tuanya ke sekolah. dan mencari mencari solusi lah dari permasalahan Joni ini. Apakah secara personal sudah ditanyakan ke Joni kenapa alasannya dia tidak pernah masuk ke sekolah? Alasannya sih waktu saya bertanya langsung kepada Joni berdua ya Bu, di mana Joni ini mengatakan bahwa dia merasa kurang perhatian sama orang tuanya karena emak bapaknya kerja katanya. Saya nggak diperhatiin, cuma dikasih handphone dan kasih duit. Mau saya seperti apapun dia nggak pernah tahu orang tuanya. Ya mungkin karena kebutuhan juga ya Bu, karena ekonomi juga seperti itu kalau saya Iya. melihatnya. Bisa jadi sih. Nah, dalam mengatasi atau dalam katakanlah permasalahan ini, kira-kira dari skala prioritas Pak Adit sebagai wali kelas punya dapat poin berapa nih Ya baik, dalam kalau mengatasi masalahnya si Joni ini Kalau saat saya ini? mengatasi masalah si Joni ini saat ini prioritas saya adalah dia masih di tingkatan 6 Bu. Jadi perlu ditingkatkan Iya. lagi. Karena pasti tidak sesuai dengan keyakinan sekolah ya. Iya, pastinya, Karena Bu. sudah melewati dari 10 hari Iya, kehadirannya. iya. Jadi nah biar katakanlah di rencana-rencana yang ingin Pak Adit tingkatkan untuk mencapai katakanlah bisa optimal dalam menangani masalah Pak Joni. Tadi selain ke guru BK apalagi Pak? Di mana saya juga akan mencoba untuk berkoordinasi dengan kelas paralel saya juga untuk mencari solusi juga dan termasuk juga ke Bu Filia ya kan. Iya. Ini karena saya juga kegundahan saya ini menjadi dasar dan juga menjadi hal yang sangat menghilangkan rasa mood saya mengajar permasalahan ini seperti itu. Terutama tadi di mata pelajaran Matematika, Bu. Apakah ada keluhan dari Joni tentang matematika? Ya karena dia merasa kurang perhatian, jadi dia belum begitu memahami dan merasa takut kalau belajar matematika itu. Apalagi kalau dikasih PR, nggak mau dia. Oh gitu ya. Nah sekarang komitmen apa nih yang Pak Adit ingin lakukan katakanlah dalam mengatasi masalah si Joni yang sering nggak masuk nih? Nah komitmen saya adalah di mana saya itu membuat kesepakatan dengan Joni beserta orang tuanya. Karena kan kita memiliki aturan sekolah ya Bu. Ya betul. Karena aturan sekolah ini kan sangat penting. Kalau seandainya kita memihak terhadap satu orang, bagaimana dengan yang lainnya? Iya. Kan gitu, itu kesepakatan lah. Saya ingin membuat komitmen dengan kesepakatan baik di kelas maupun di sekolah. Seperti itu Bu. Saya rasa itu juga sudah cukup oke ya. Iya Bu. Sambil nanti mungkin bisa home visit yang kedua untuk dan memang harus bertemu nih Iya. antara orang tuanya, ibu bapaknya bersama si Joninya Iya. dan stakeholder yang ada di sekolah. Iya Bu. Oke, mudah-mudahan ini bisa tercapai dan Joni akhirnya bisa rajin lagi ke sekolah ya Iya, Pak Adit ya. Iya. Oke, gimana Pak Adit? Ya setelah saya berbicara dengan Bu Filia selaku rekan sejawat saya merasa ada pencerahan mengenai apa tindakan yang harus saya lakukan terhadap Joni dan juga solusi yang sangat luar biasa dari Bu Filia tadi dengan cara saya berkomunikasi dengan guru BK ya kan, dengan saya memanggil Joni dan juga membuat kesepakatan kelas. Saya juga merasa terima kasih banyak kepada Bu Filia yang telah meluangkan waktu dan tempat sehingga saya bisa berbicara dan mencerahkan
permasalahan saya ini. Oke, sama-sama Pak Adit. Semoga kita bisa membuat Joni bisa lebih rajin lagi ya Pak Adit ya. Iya, sama-sama Bu. Oke, terima kasih Pak Adit. Iya, sama-sama. Filia, bagaimana tadi hasil coachingnya? Alhamdulillah berjalan dengan lancar Pak Paino. Alhamdulillah, sukses terus ya Bu Filia. Amin. Nah, setelah tadi saya mengamati dari beberapa coaching, tentunya akan ada pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah apa saja yang sudah didapatkan pada saat kegiatan coaching terkait dengan indikator ketercapaiannya Ibu? Ya. Alhamdulillah Pak Paino, saya sudah melakukan alur tirta yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan saya sudah menggali kompetensi tersebut Pak Paino. Baik, alhamdulillah Ibu ya. Berarti Ibu telah berhasil ya melaksanakan coaching dengan alur tirta yang telah saya amati tadi, dan juga ada beberapa catatan nih Bu Filia yang telah berhasil menyampaikan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah kepada coach, kemudian juga mengarahkan coach mencari rencana atau tindakan aksi dan apa yang harus dilakukan oleh coach, dan juga Ibu sudah berhasil ya. Ibu sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab kepada diri coach agar rencana aksinya berjalan dengan baik. Dan juga tentunya saya juga sudah mendengar percakapan Ibu dengan coach, dan Ibu sudah fokus. Udah serius, fokus, hebat ya. Luar biasa ya. Iya, luar biasa. Berarti ini sudah apa ya? Ibu sudah present atau kehadiran penuh, dan juga mendengarkan aktif serta memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Luar biasa Ibu ya. Terima kasih Pak Paino. Ya, apa yang sudah Ibu berikan untuk proses coach pada hari ini, mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam memberikan coaching selanjutnya. Itu Ibu Filia ya. Kemudian pertanyaan kedua adalah untuk kedepannya nih Ibu Filia, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan lagi? Yang ingin saya kembangkan nanti adalah saya akan lebih memahami tentang alur tirta, sehingga akan saya praktekkan di coaching-coaching selanjutnya nih Pak Paino. Oke, baik. Mudah-mudahan nanti alur tirta itu bisa dipraktikkan atau diaplikasikannya dalam kegiatan sehari-hari ataupun di kegiatan pembelajaran di sekolah Ibu. Betul Ya. Pak Paino. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, tidak ada suatu kekurangan apapun. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Sama-sama, terima Sukses kasih. untuk Ibu Filia dan salam bahagia. Amin. Terima kasih juga Pak Paino atas pengamatan dan masukannya selama saya menjadi coaching tadi. Oke, saya juga terima kasih Ibu ya. Sukses selalu. Terima kasih Ibu.